Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan segala macam karunia, kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Karena karunia-karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita pada hari ini, pada sore hari yang berbahagia ini, dapat kembali bertemu kembali dalam pembahasan Kitabul Kabair, kitab dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman Az-Zahabi rahimahullah, yang wafat pada tahun 748 Hijriyah. Ini semuanya karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa berkumpul kembali, bagaimana kita bisa mengkaji kembali kitab yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui perantara beliaulah kita mengetahui mana kebenaran, mana kebatilan, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik dan lain sebagainya. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai kepada pembahasan dosa besar yang ke-29. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dosa besar yang ke-28, yaitu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi tentang laki-laki, ya, yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka berbicara, gerak-geriknya, ya, laki-laki mengikuti perempuan. Ya, dan bagaimana perempuan juga mengikuti laki-laki, maka hal seperti ini adalah dosa besar. Ya, karena laki-laki
memiliki karakter tersendiri dan perempuan memiliki karakter tersendiri. Ya, maka dua hal ini adalah berbeda antara laki-laki dan perempuan. Maka perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan, ya ini termasuk dalam dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslim. Dan kita telah sampaikan ya pada pertemuan sebelumnya dalil-dalil yang berkenaan dengan hal tersebut. Ya, kemudian pada hari ini insyaallah taala kita akan membahas tentang dosa besar yang ke-29. Yaitu beliau mengatakan al-muhallilu wal muhallalu lahu. Al-muhallilu wal muhallalu lahu. Yaitu muhallil dan muhallal baginya. Ya, muhallil dan muhallal baginya. Apa itu? Ya, sebelum kita memasuki hadis-hadis yang berkenaan dengan pembahasan ini, alangkah baiknya kita membahas apa definisi al-muhallil. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Al-muhallil adalah seseorang yang menikahi perempuan yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang pertama. Jadi al-muhallil adalah orang yang menikahi perempuan yang telah ditalak 3 oleh suaminya. Dan muhallil ini ya, dia menikahi perempuan ini bukan untuk menikah selama-lamanya, artinya bukan untuk menginginkan as-sakinah, mawaddah warahmah, ketenangan, ya kecintaan, saling mengasihi antara keduanya, tidak. Tapi dia menikahi wanita ini agar dia menceraikan kembali, ya, agar dia menceraikan perempuan tersebut dan kemudian perempuan tersebut kembali lagi kepada suaminya yang pertama. Ya, pada suaminya yang pertama. Maka inilah yang disebut muhallil. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang telah ditalak 3 ya, oleh suaminya, maka dia tidak boleh kembali kepada suaminya tersebut ya. Kecuali kalau perempuan tersebut telah menikah dengan orang lain dan orang lain ini yang menikah dengan perempuan ini dia telah menceraikannya. Ya, mereka berdua telah ya berhubungan badan dan suami yang kedua tersebut telah menceraikan perempuan ini. Maka ketika itu perempuan ini boleh kembali lagi kepada suaminya yang pertama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah." Maka jikalau suami ini mentalak dia, ya menceraikan perempuannya, menceraikan istrinya dengan talak yang ketiga, fala tahillu lahu, maka perempuan ini tidak halal baginya. Mim ba'du, setelahnya, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikahi suami yang lain. Ya. Ketika suami yang lain ini telah ya menikahi perempuan ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in talaqaha, dan kalau suami yang kedua telah menceraikan ya perempuan ini, fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bagi perempuan ini dan suami yang pertama, an yataraja'a, untuk melakukan rujuk, untuk kembali. In dhanna ayyuqima hududallah, kalau mereka berdua menyangka mereka berdua dapat menegakkan kembali batasan-batasan Allah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun, dan itulah batasan-batasan Allah yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya bagi kaum yang mengetahui. Ya, maka berdasarkan ayat ini, istri yang telah ditalak 3 oleh suami, ya dia tidak boleh kembali pada suami tersebut yang telah mentalak 3.
Ya, kecuali kalau istri tersebut telah menikah dengan orang lain dan orang lain ini mentalak dia. Ya, orang lain ini telah berhubungan dengan perempuan ini dan mentalaknya. Maka muncul al-muhallil ini. Ya, al-muhallil artinya orang yang menghalalkan. Kenapa? Ya, kenapa dia hanya menikahi perempuan tersebut yang telah ditalak tadi, talak 3. Ya, karena bisa jadi di sini terjadi kesepakatan antara muhallil ya dan suami yang pertama tadi. Nah, jadi adanya dia ini cuma agar istri tersebut ya perempuan tersebut bisa kembali ke suaminya yang pertama. Ya, suaminya yang pertama. Ya, ini namanya muhallil, orang yang menghalalkan. Dan al-muhallal lahu, ya al-muhallal lahu yang dihalalkan baginya. Ya, artinya suami sebelumnya, ya suami sebelumnya dari perempuan tersebut, suami pertama dari perempuan tersebut. Ya, karena bisa jadi dia melakukan kerjasama dengan muhallil. Ya, dia melakukan kerjasama dengan muhallil. Ya, atau yang penting dia ini ya wujud suami yang kedua ini hanya ya, untuk menghalalkan, ya tidak untuk menjalin hubungan rumah tangga ya yang mana dengan hubungan rumah tangga tersebut dia langgeng dan sebagainya. Nggak ada tujuan langgeng tersebut dari pertama. Ya memang dari pertama dia ini menikah dengan perempuan ini agar menghalalkan suami yang pertama agar dapat kembali kepada istrinya. Ya, ini yang dinamakan al-muhallil wal muhallal lahu. Ya, al-muhallil wal muhallal lahu. Bisa kita katakan bahwasannya suami yang pertama ini mencari celah ya untuk agar bagaimana ya istrinya ini kembali atau perempuannya ini kembali kepadanya. Ya, maka di sini termasuk dosa besar. Karena telah sah, telah benar, ya telah sahih dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam At-Tirmidzi bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal muhallila wal muhallal lahu. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat al-muhallil wal muhallal lahu. Ya, seperti ini, model seperti ini telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka laknat tersebut berkonsekuensi ini masuk dalam dosa besar. Ya, bukan dosa yang biasa. Karena kita telah bahas sebelumnya bahwasannya dosa dibagi menjadi 2. Ada dosa-dosa yang kecil dan ada dosa-dosa yang besar. Ya. Tapi ketika dosa-dosa kecil bukan berarti diremehkan. Ya, semuanya dosa, dan dosa yang kecil bisa menjerumuskan kepada dosa yang besar. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka di sini terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang muhallil dan juga muhallal lahu. Yang seperti yang telah kita sampaikan tadi dalam penjelasan apa itu pengertian dari al-muhallil dan muhallal lahu. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi ya, juga menyampaikan bahwasannya telah datang juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, redaksinya sama. Ya, redaksinya sama dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ya, diriwayatkan oleh Ahlus Sunan kecuali An-Nasa'i. Ya, kecuali An-Nasa'i, kecuali Al-Imam An-Nasa'i. Ya, tidak meriwayatkan hadis tersebut. Karena Shahihus Sunan ini ada 4. Yang pertama Imam Abu Dawud, dan kemudian Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian yang ketiga Al-Imam An-Nasa'i, dan yang keempat Al-Imam Ibnu Majah. Dan yang tidak meriwayatkan hadis ini hanyalah Al-Imam An-Nasa'i. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ya dalam kitabnya ini. Kemudian beliau mengatakan, walakinna fa'ila hadhil qadhurah. Ya, tetapi
Orang yang melakukan ya perbuatan yang kotor seperti ini, kalau seandainya dia muqallidun, dia hanya ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Amilun birukhasil madzahib. Ya, amilun birukhasil madzahib. Dia ikut-ikutan, dia hanya mengamalkan dari sebagian rukhsah di antara madhab fikih. Ya. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena dia memandang ya bahwasannya sebagian madhab itu membolehkan hal tersebut. Tapi dia muqallid di sini, hanya taklid, hanya ikut-ikutan saja. Ya dalam hal tersebut. Dia tidak tahu sebenarnya. Ya dia tidak tahu tentang hukum tersebut. Karena ada sebagian madhab yang membolehkan, maka dia pun taklid. Ya, hanya ikut-ikutan mengikuti sebagian madhab tersebut yang memberikan rukhsah dalam hal tersebut. Lam yablughu an-nahyu. Belum sampai kepadanya larangan tersebut. Maka kita dikatakan tadi at-taqlid, ya muqallid. Dia hanya ikut-ikutan saja. Ya, yang lain mengatakan tidak, dia mengatakan tidak. Yang lain mengatakan iya, maka dia mengatakan iya. Dia tidak tahu mana dalil, ya dan lain sebagainya. Apa dalilnya dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, dia tidak mengetahui. Ya, maka dalam hal ini kalau seandainya dia ikut-ikutan ya mengikuti pendapat sebagian ya madhab yang memberikan rukhsah dan belum sampai kepadanya larangan, maka Imam Az-Zahabi mengatakan fala'allallaha ta'ala ya'dzuruhu wa yusamihuhu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima uzurnya tersebut dan juga memaafkannya. Ya, maka kebalikannya, kalau seandainya seseorang yang mengetahui bahwasanya hal tersebut telah dilarang, ya telah dilarang dan dia telah mengetahui larangan tersebut yang telah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia di sini tidak ada uzur, ya tidak ada uzur karena dia telah mengetahui larangan tersebut. Maka dia melakukannya karena hawa nafsu. Ya, dia melakukan karena hawa nafsu, lebih mendahulukan hawa nafsunya. Maka dia masuk dalam ancaman tadi, ya, yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seandainya dia tidak mengetahui atau belum sampai kepadanya larangan tersebut, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima uzurnya dan memaafkannya. Nah ini tentang pembahasan dosa besar yang ke-29. Ya, yang ke-29 yaitu al-muhallil wal muhallal lahu. Ikhwatal Islam, ya jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan dosa besar yang selanjutnya, yaitu dosa besar yang ke-30. Yaitu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, yaitu aklul maitah. Ya, aklul maitah, memakan bangkai. Waddami, dan memakan darah atau meminum darah. Walahmil khinzir, dan juga memakan daging babi. Ya, memakan daging babi. Apa itu hewan-hewan yang bangkai? Ya, hewan-hewan yang bangkai adalah hewan-hewan yang tidak disembelih dengan cara syar'i. Ya, hewan-hewan yang mati yang tidak disembelih dengan cara syar'i. Ya, tidak disembelih dengan cara syar'i, maka status hewan ini bangkai. Ya, maka status hewan ini bangkai yang mati dengan tanpa zakah syar'iyah, penyembelihan secara syar'i. Misalkan hewan yang mati dari ketinggian, ya, jatuh dari ketinggian, maka status hewan ini bangkai. Atau hewan ini mati karena diserang oleh hewan lain, ya hewan buas, ya kambing hutan misalkan diserang oleh macan dan lain sebagainya. Maka kambing yang mati ini dia statusnya bangkai. Atau hewan tersebut diseruduk atau ditumbuk oleh hewan yang lainnya, atau dia
melakukan perkelahian kemudian mati, maka hewan ini bangkai. Ya, atau dicekik. Ya, wal munkhaniqah, dicekik dengan cara dicekik, maka ini bangkai juga. Yang penting seluruh ya cara-cara yang tidak sesuai dengan penyembelihan secara syar'i, maka hewan yang mati ini statusnya bangkai. Ya, statusnya bangkai. Dan kemudian memakan darah. Apa darah yang diharamkan tersebut, yang tidak boleh dimakan tersebut, yaitu darah yang mengalir, darah yang mengucur, darah yang banyak yang mengalir. Ya, karena kita melihat ya sebagian di masyarakat kita ya ketika telah dilakukan penyembelihan ya di bawahnya itu diletakkan ember di situ ya untuk menampung darah. Nah, ini darah yang mengalir setelah penyembelihan tersebut yang ditampung dalam ember atau tempat wadah tertentu ini yang dinamakan daman masfuh, yaitu darah yang mengalir. Maka darah ini tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan, merupakan dosa besar. Ya, merupakan dosa besar. Dan juga lahmul khinzir, ya lahmul khinzir, dan yang ketiga adalah memakan daging babi, ya memakan daging babi apapun bentuknya, ya apapun bentuknya babi tersebut selama babi tersebut berada di darat. Karena kalau kita katakan ada juga yang namanya babi laut misalkan, tapi itu bukan babi, itu yang berada di lautan, hanya penamaannya saja babi. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah babi yang berada di darat, apapun bentuknya, ya apapun spesiesnya. Yang penting dia babi, maka haram untuk dimakan. Ya, haram untuk dimakan. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, kemudian Al-Imam Az-Zahabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil dari ya pembahasan kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amuh. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Aku tidak mendapatkan di dalam apa yang telah diwahyukan ya kepadaku muharraman, sesuatu yang haram, ala ta'imi yat'amuhu, kepada orang yang hendak untuk memakan sesuatu, ya tidak ada yang haram, ya kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang haram, illa an yakuna maitah, kecuali bahwasannya makanan tersebut berbentuk bangkai, illa an yakuna maitatan, kecuali kalau makanan tersebut berbentuk bangkai, au damam masfuhan, atau darah yang mengalir, ya darah yang mengalir. Maka kalau darah tidak mengalir, maka hukumnya boleh untuk dimakan. Apa itu ya darah yang tidak mengalir? Darah yang tidak mengalir adalah darah yang berada ya di dalam tulang misalkan, ya. Karena biasanya kalau kita memakan ayam misalkan, di situ terdapat sisa-sisa darah ya yang telah membeku, yang telah masuk dalam tulang tersebut. Maka sisa-sisa darah tersebut boleh untuk dimakan, karena dia bukan darah yang mengalir. Ya. Karena yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Karena sebagian masyarakat ini ya ada yang menjadikan darah tersebut yang ditampung dalam suatu bejana tersebut, suatu wadah tersebut, kemudian mereka jadikan suatu makanan, mereka goreng. Ya, maka hukumnya seperti ini adalah haram. Ya, hukumnya haram. Maka jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ya mampir di suatu tempat, ya di suatu tempat yang kita tidak tahu, yang kita tidak pernah mampir di tempat tersebut, warung makan, maka kalau seandainya kita melihat ya suatu tersebut seperti daging mirip hati atau lain sebagainya, maka kita tanyakan terlebih dahulu. Ya, kita tanyakan terlebih dahulu, jangan kita asal makan saja. Ya, karena bisa jadi kita memakan sesuatu yang tidak dihalalkan, ya sesuatu yang haram. Maka kita berhati-hati. Ya, kita berhati-hati.
au damam masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun, maka ini adalah suatu yang kotor. Maka hal-hal ini adalah sesuatu yang kotor. Dan hal-hal ini juga kalau dimakan oleh manusia maka akan menimbulkan ya suatu penyakit dalam dirinya. Karena termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal-hal ini karena ini semuanya adalah kotor yang tidak layak dimasukkan dalam ya tubuh seorang manusia. Hal-hal ini adalah suatu yang kotor. Fa innahu rijsun. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, faman ta'ammada akla dzalika li ghairi daruratin fahuwa minal mujrimin. Maka barang siapa yang sengaja memakan hal-hal ini yang telah diharamkan ya, dari bangkai atau dari darah yang mengalir atau dari daging babi, siapa saja yang memakan hal-hal ini dengan sengaja tanpa adanya sesuatu darurat, dia tidak dalam keadaan darurat. Apa itu darurat? Ya, misalkan darurat ini adalah sesuatu keadaan yang ketika dia tidak memakan hal-hal ini maka dia akan mati. Ya, dia akan binasa. Dia telah mencari, ya, dia telah berusaha untuk mencari sesuatu yang lain selain hal-hal yang diharamkan ini, tapi dia tidak menemukannya. Yang dia temukan adalah hal-hal yang diharamkan ini, dan kalau dia tidak memakan salah satu di antara hal-hal yang diharamkan ini, maka dia akan binasa. Ya, dia akan binasa. Ini yang dinamakan darurah. Ya, ini yang dinamakan darurah. Suatu keadaan yang dimana kalau dia tidak ya, memakannya, dia akan terjatuh ke dalam kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian melemparkan diri kalian ya kepada suatu kebinasaan. Maka dalam keadaan darurat, ya dalam keadaan darurat maka ini dibolehkan. Ya, hal-hal yang diharamkan tersebut dibolehkan, dan tentunya kebolehan tersebut kata para ulama tuqaddaru biqadariha. Ya, tuqaddaru biqadariha. Ya, ditakar sesuai dengan takarannya, sesuai dengan kadarnya. Ya, mereka sebelumnya mengatakan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan-keadaan darurat ini membolehkan sesuatu yang diharamkan. Dan juga para ulama memiliki kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang darurat ini ditakar sesuai dengan takarannya. Sesuai dengan takarannya. Ya, maka dia boleh memakan sesuatu yang haram tersebut, ya, tapi tidak sampai kenyang. Ya, tidak sampai kenyang. Dia hanya sebatas untuk melanjutkan hidupnya saja. Ya, sebatas untuk dapat melanjutkan hidupnya saja, tidak sampai kenyang dan sebagainya. Ya, maka itu yang dibolehkan. Maka di sini dikatakan kalau seandainya dia sengaja memakan hal tersebut tanpa adanya darurat, maka dia termasuk orang-orang yang mujrimin. Termasuk di antara orang-orang yang mujrim, termasuk di antara orang-orang yang durjana. Ya, karena dia sengaja. Ya, sengaja. Dia tahu, ya, tahu itu daging babi, yaitu darah yang dikeringkan, yang digoreng misalkan, atau itu adalah bangkai, dia tahu, tapi dia sengaja memakannya dan dia tahu itu haram, maka ini ya, termasuk orang-orang yang durjana, kata Imam Az-Zahabi. Dan beliau mengatakan, wa ma ahsibu anna musliman yata'ammadu akla lahmil khinzir, dan aku tidak mengira ya, bahwasannya seorang muslim itu sengaja memakan daging babi. Ya. Aku tidak pernah mengira, kata Al-Imam Az-Zahabi, gak ada orang muslim yang sengaja untuk memakan daging babi tersebut secara sengaja. Ya. Tapi beliau mengatakan, tapi mungkin saja ada yang melakukan hal tersebut dari kalangan orang-orang zanadiqah. Ya, orang-orang yang
menampakkan keislaman, tapi di dalam hatinya itu terdapat berbagai macam kekufuran. Dia menampakkan keislaman, seakan-akan dia melakukan Islam, tapi dalam hatinya tertumpuk berbagai macam kekufuran. Mungkin kalau orang seperti ini zanadiqah, orang munafik, mungkin saja dia melakukannya. Mungkin saja mereka dengan sengaja memakan suatu yang haram tersebut dari daging babi dan lain sebagainya. Al-kharijina minal Islam, yang mereka ini notabene telah keluar dari Islam. Wa fi nufusil mu'minin, tadi kalau orang muslim, orang mukmin, sedangkan dalam diri orang-orang yang beriman, anna lahmal khinzir, anna akla lahmil khinzir, bahwasannya memakan daging babi ini a'dhamu itsman. Sedangkan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengetahui bahwasanya memakan daging babi ini lebih besar dosanya min syurbil khamr. Min syurbi al-khamr, dari meminum khamr. Dan minum khamr kita katakan bahwasanya telah kita sampaikan bahwasanya itu termasuk juga perbuatan dosa besar. Maka seorang yang beriman pasti dalam dirinya terdapat suatu tanda-tanda bahwasanya dia menganggap bahwasanya memakan daging babi ini lebih besar dosanya daripada meminum khamr. Maka telah sahih bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga suatu daging yang tumbuh dari suatu yang haram. Tidak akan masuk surga suatu daging yang tumbuh yang diberikan makanan dari suatu yang haram. Dia tidak akan masuk surga. Ini ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-naru aula bihi, maka nerakalah yang lebih utama baginya. Maka nerakalah yang lebih utama baginya bagi daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, daging yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram, daging yang tumbuh dari cara-cara mencari rezeki yang haram, maka nerakalah yang lebih pantas baginya. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak beliau. Dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak beliau, Mustadrak ala Sahihain, sebuah kitab namanya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Dan kemudian Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi melanjutkan perkataan beliau, waqad ajma'al muslimuna ala tahrimil la'ibi bin nard. Dan para kaum muslimin telah bersepakat tentang haramnya bermain dadu. Para kaum muslimin telah bersepakat tentang haramnya main dadu. Maka main dadu ini bukan sesuatu yang dianggap mudah atau bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Ini adalah sesuatu yang haram. Kata Imam Az-Zahabi, telah ijma, seluruh kaum muslimin telah bersepakat, seluruh kaum muslimin tentang pengharaman bermain dadu. Wa yakfika min hujajihim ala tahrimihi, dan telah cukup bagi engkau dari hujjah mereka, hujjah para ulama tersebut tentang pengharaman bermain dadu tersebut. Hujjahnya banyak, dalilnya banyak. Tapi kata Imam Az-Zahabi, cukup bagi engkau satu hujjah ini, satu dalil ini, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah sahih, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim adalah hadis sahih, hadis sahih. Man la'iba bin nardashir, barang siapa yang bermain dengan dadu tersebut, nardashir, faka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinziri wa damihi, maka seakan-akan dia mencelupkan tangannya dalam daging babi dan darahnya.
Ya, jadi perumpamaan orang yang bermain dadu, ya apapun tujuannya, ya, hanya bermain-main, apalagi disertai dengan judi dan lain sebagainya. Ya, apalagi disertai dengan judi dan lain sebagainya, maka itu lebih lagi. Ya, lebih lagi. Barang siapa yang bermain dadu, maka perumpamaannya adalah bagaikan seseorang yang mencelupkan tangannya pada daging babi dan juga darah babi. Ya. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dan kemudian Al-Imam Az-Zahabi beliau melanjutkan, wa bila raibin anna ghamsal muslimi yadahu fi lahmil khinzir wa damihi a'dhamu min la'ibin nar. Dan tanpa keraguan lagi, ya, tanpa keraguan lagi bahwasannya seseorang muslim yang mencelupkan tangannya dalam daging babi dan juga darahnya, artinya mencelupkan tangannya artinya dia memakannya. Ya, dia memakan daging dan juga darah tersebut, ya, atau meminumnya. Ya, meminum a'dhamu min la'ibin nar. Ini lebih besar perkaranya daripada bermain dadu itu sendiri. Apalagi kata beliau dengan memakan dagingnya dan juga meminum darah babi. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka di sini beliau mengatakan ajaranallahu min dzalika bimannihi wa karamihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, ya, dari hal tersebut, dari hal-hal yang haram tersebut dengan anugerah dan karunia dan juga dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini telah diketahui oleh seluruh muslim bahwasanya hal ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang nekat sengaja maka dia telah jatuh ke dalam dosa besar, ya, dosa besar yang dia harus bertaubat, ya, dengannya. Kemudian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya ke dosa besar yang ke-31. Ya, dosa besar yang ke-31. Yaitu di sini Al-Imam Az-Zahabi mengatakan adamut tanazzuhi minal baul. Ya, adamut tanazzuhi minal baul. Itu dosa besar, ya, yang selanjutnya, dan dosa besar ini seringkali diremehkan. Ya, seringkali diremehkan. Yaitu apa? Dia tidak bersuci dari kencingnya. Dia tidak bersuci dari kencingnya. Dia tidak bersuci dari kencingnya. Maka masalah kencing ini bukan masalah yang remeh. Ya, bukan masalah yang remeh. Karena ini merupakan dosa besar. Ya, dosa besar yang menyebabkan seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Maka di sini dikatakan wa huwa syiarun nasara, tidak bersuci dari kencing tersebut, ya, setelah kencing tersebut tidak bersuci dari kencing tersebut adalah syiar kaum Nasrani, ya, termasuk syiar kaum Nasrani, yaitu syiar kaum Nasrani. Mereka melakukan perbuatan tersebut, ya, tidak bersuci dari kencing mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Ya, wa thiyabaka fatahhir. Maka pakaianmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatahhir, maka sucikanlah. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan pakaiannya dari berbagai macam najis. Ya, dari berbagai macam najis. Maka kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu. Kita harus mensucikan pakaian-pakaian kita dari najis. Ya, apalagi seseorang yang melakukan suatu ibadah seperti sholat dan lain sebagainya. Ya, ketika sholat yang dilakukan tanpa, ya, masih ada sesuatu yang tidak suci, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Maka sholatnya batal karena ada suatu najis dalam dirinya.
Ya, ada sesuatu yang najis dalam dirinya, maka hendaklah dia mensucikan seluruh pakaiannya dari berbagai macam najis-najis tersebut. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir ayat 4. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengucapkan sabda beliau, wa marra biqabrain, ketika beliau melewati dua kuburan. Ya, ketika beliau melewati dua kuburan, beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau mengetahui ya bahwasannya dua ya mayit yang ada dalam kuburan tersebut tengah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, innahuma yu'adzabani. Ya, dua mayat, dua jenazah yang ada dalam dua kuburan tersebut, ya, mereka berdua lagi diazab, yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan mereka berdua tidaklah diazab dalam suatu hal yang besar. Ya. Artinya bagaimana? Apa yang dikatakan oleh para ulama dalam hadis ini? Artinya suatu hal ini, bersuci dari kencing, ini adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Ya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya, bukan sesuatu yang besar yang menyebabkan dia diadab, tapi sesuatu yang ringan yang seharusnya seorang muslim mudah baginya untuk melakukannya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah dua orang ini diazab dalam sesuatu yang besar. Tapi ini termasuk dalam dosa besar, ya, termasuk dalam dosa besar. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang muslim seharusnya dia mampu, ya, seharusnya dia mampu untuk menghindari dirinya dari sesuatu yang dapat yang menjerumuskan dia ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang di antara keduanya tersebut, fakana la yastanzihu min baulihi, maka dahulu dia di dunia dia tidak bersuci dari kencingnya. Dia tidak bersuci setelah kencing. Dia tidak bersuci. Wa ammal akhar, dan adapun yang lain, ya yang kedua, mayit yang kedua, fakana yamshi bin namimah, maka dia dahulu di dunia berjalan di atas muka bumi ini mengadu domba satu dengan yang lain. Ya, mengadu domba antara satu dengan yang lain yang menyebabkan kebencian di antara dua kelompok dan lain sebagainya. Ya, ini sebagai pengingat bagi kita semua. Ya, jangan mudah-mudah menyebarkan suatu berita yang belum jelas kebenarannya. Karena bisa jadi berita yang kita munculkan tersebut termasuk berita yang mengadu domba, yang menyebabkan pertikaian antara dua kelompok dan lain sebagainya. Maka seorang muslim berhati-hati, ya, tidak mudah-mudah dalam menyebarkan suatu berita yang belum benar. Atau memang dia sengaja menimbulkan pertengkaran tersebut di antara kaum muslimin. Maka orang yang seperti ini hidupnya di dunia nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yamshi bin namimah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, ya, para penyimak Al-Furqan TV, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Az-Zahabi kemudian melanjutkan, tetapi aktsarat turuq allati fi sahihain, ya, kebanyakan jalan-jalan hadis-hadis yang ada dalam sahihain, baik itu di Sahih Bukhari maupun di Sahih Muslim, ya, tentang hadis tersebut, ya, kebanyakan jalan-jalannya mengatakan dengan riwayat fakana la yastatiru min baulihi. Dia tidak menjaga diri dari, ya, dia tidak menjaga diri dari kencingnya tersebut. Nah, dia tidak menjaga diri dari kencingnya tersebut. Maka perkara ini bukan perkara mudah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak menjaga diri dari kencingnya tersebut. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
qala tanazzahu minal baul. Ya, berhati-hatilah, bersucilah kalian dari kencing tersebut. Fa inna ammata azabil qabri minhu. Karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur darinya, dari tidak bersuci dari kencing tersebut, tidak berhati-hati, ya, tidak menjaga diri dari kencing tersebut. Ya, ini mengakibatkan seseorang diazab. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka kita menjaga diri kita, ya, menjaga diri kita dari, ya, kencing yang terciprat atau yang terpercik ke badan kita atau ke pakaian kita. Maka benar-benar kita jaga dari air kencing tersebut. Rawahu ad-Daraqutni. Ya, rawahu ad-Daraqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad-Daraqutni. Kemudian beliau mengatakan, summa inna man lam yahtaris minal baul. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang tidak membersihkan bekas air kencingnya, ya, jadi ada, ya, bekas air kencingnya yang terkena fi badanihi, yang terkena badannya, wasiyabihi, dan juga terkena pakaiannya. Ya, ada suatu percikan sedikit saja yang di badannya atau yang di pakaiannya, fasolatuhu ghairu makbulatin. Ya, fasolatuhu ghairu makbulatin, maka solatnya tidak diterima, ya, tidak diterima karena ada suatu najis. Kalau seseorang solatnya tidak diterima, maka dia telah melakukan dosa. Ya, maka kalau seorang melakukan dosa, maka dia diancam, ya, diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ini adalah perkara yang penting yang seharusnya seorang muslim menjaga dirinya, jangan sampai percikan-percikan bekas dari air kencing tersebut, ya, terkena badan kita ataupun terkena pakaian kita yang notabene untuk kita gunakan untuk sholat, karena sholat yang seperti ini, ya, tidak diterima, ya, tidak diterima karena diantara syarat sah sholat dia harus suci, ya, dia harus suci pakaiannya, suci tempatnya dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita usahakan, ya, bukan kita usahakan lagi, ya, kita menghindari, ya, menghindari, ya, jangan sampai masih ada bekas, ya, bekas yang menempel dari air kencing kita tersebut. Ya, kalaupun ada terbekas sedikit, maka kita tinggalkan pakaian kita tersebut. Ya, kita tinggalkan, tidak kita gunakan untuk sholat, karena sholat yang seperti ini terkena walaupun hanya satu tetes saja, satu tetes dari air kencing tersebut, maka ini sudah najis dan tidak boleh digunakan untuk sholat. Ya, tidak boleh digunakan untuk sholat dan tidak ada rukhsah di dalamnya. Ya, tidak ada keringanan dalam masalah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Maka ini saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan sore yang berbahagia ini. Ya, semoga dapat bermanfaat, ada manfaatnya dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada setiap Sabtu sore. Kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.